Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mengelola seluruh aset BUMN hampir 15.000 triliun rupiah. Mulai dari SBY hingga Jokowi turut hadir dalam peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan. Aset 7 BUMN akan dikelola Danantara dengan tahap awal investasi senilai 326 triliun rupiah berasal dari efisiensi anggaran APBN. Pengelolaan Danantara mengacu pada Temasek Holdings Limited milik Singapura. Prabowo akan menunjuk anggota Dewan Pengawas dari kalangan pejabat dan pihak lain. Rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Hamartoni Ahadis bersama Romli resmi dilantik Presiden Prabowo menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai dilantik, keduanya siap menjalankan tugas dengan sejumlah program kerja yang dijanjikan. Sebanyak 481 anggota kepala daerah terpilih Pilkada 2024 sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 20 Februari. Salah satunya adalah Hamartoni Ahadis dan Romli yang dilantik dan resmi menjadi kepala daerah Kabupaten Lampung Utara. Pelantikan kepala daerah ini menjadi spesial karena baru pertama kali dilaksanakan serentak di Jakarta dan dilantik langsung oleh Presiden RI. Sebagai pemimpin terpilih, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang pun sudah dibuat. Ada hal-hal yang menjadi poin penting kita, masalah pembenahan ibu kota kabupaten, kemudian bagaimana merekrut tenaga kerja di Lampung Utara, meningkatkan nilai tambah daya beli masyarakat. Selain itu, dalam pelantikan kepala daerah, Presiden Prabowo berpesan kepada setiap kepala daerah untuk melaksanakan program kerja yang sudah dijanjikan. Kita sebagai kepala daerah terpilih dan sudah dilantik, jangan pernah melupakan kita sebagai pelayan masyarakat. Itu yang paling penting. Dengan dukungan dari masyarakat, kepala daerah diharapkan dapat melaksanakan janji-janji kampanyenya demi kemajuan daerah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lagu Bayar, Bayar, Bayar milik grup band Sukatani bergema saat unjuk rasa Indonesia Gelap. Video permintaan maaf band Sukatani memicu protes warganet yang menilai Polri anti kritik. Kapolri berencana angkat Sukatani sebagai duta Polri, sementara vokalis Sukatani dipecat dari sekolah tempatnya mengajar. Meski dihapus dari aplikasi musik digital, lagu Bayar 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 milik grup band punk asal Purbalingga, Sukatani bergema saat unjuk rasa Indonesia Gelap. Video permintaan maaf band Sukatani menuai respon warganet yang menilai Polri anti kritik. Meski Polda Jawa Tengah membantah ada intimidasi, Propam Polri turun tangan memeriksa anggota Ditresiper Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah sempat berjumpa dengan mereka dan bincang-bincang, kita mengklarifikasi dan kami menghargai daripada pendapat mereka dan ekspresi mereka. Kapolri pun merespon dengan ingin menjadikan band Sukatani sebagai duta Polri. Di tengah kontroversi ini, grup band Sukatani tetap tampil di gedung Polri Slawi. Dijaga ketat 150 aparat gabungan, namun mereka tidak menyanyikan lagu Bayar Bayar Bayar. Ironisnya, kontroversi lagu ini berujung pada pemecatan Novi Citra Indriati, vokalis band Sukatani sebagai guru SD Islam terpadu Mutiara Hati sejak awal Februari karena dinilai melanggar kode etik dan syariat Islam. Dan kemudian yang kami kaget ini ya tentang tampilannya, kemudian penampilan pakaian yang digunakan, bahkan terbuka auratnya dari guru kami yang itu membuat sebenarnya kami itu sangat kaget sekali seperti itu. Ombudsman Jawa Tengah mendalami polemik pemecatan vokalis Sukatani. Berbagai komunitas gelar aksi solidaritas untuk band Sukatani di Purbalingga.
Bukan kali ini saja tindakan diduga intimidasi terhadap seniman pada Desember lalu. Pameran lukisan karya Yosu Prapto di Galeri Nasional juga dipredel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja kelakuan balita. Seorang balita terjepit dalam tabung pengering mesin cuci saat bermain petak umpet bersama ibunya. Evakuasi balita dilakukan petugas damkar menggunakan mesin pemotong. Balita 2 tahun ini merintih kesakitan saat petugas damkar Cikampek berusaha menolongnya. 3 jam terjepit dalam tabung pengering mesin cuci, petugas pun menggunakan mesin pemotong kecil untuk membongkar tabung hingga berhasil menyelamatkan korban. Balita ini sebelumnya main petak umpet bersama ibunya dalam rumahnya di Perum Grand Mutiara 2 Cikampek, Karawang. Ibu korban terkejut saat mendengar suara tangisan anaknya yang sudah terjepit dalam tabung pengering. 2025 kami mendapatkan laporan bahwa ada balita masuk dalam pengering mesin cuci. Korban berhasil dievakuasi dan tidak terluka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.